Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang pada semester ini mengikuti mata kuliah Sistem Pemerintahan Desa. Nah, dalam 8 sesi ke depan, Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa yang ada di mata kuliah Sistem Pemerintahan Desa, kita akan belajar bersama-sama. Perkenalkan, saya Zulfa Harirah MS, saya yang akan menjadi tutor Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa pada mata kuliah ini. Nah, sedikit informasi sebagai gambaran bagaimana perjalanan mata kuliah ini yang akan kita laksanakan selama 8 sesi ke depan, bahwa mata kuliah ini akan menggunakan modul dari administrasi pemerintahan desa. Nah, dalam sistem ini nanti akan kita sediakan modul yang akan membantu Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa untuk mempelajari apa saja materi yang ada di mata kuliah Sistem Pemerintahan Desa. Nah, sebetulnya dalam mata kuliah ini ada 3 hal pokok yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu kita akan mempelajari soal ruang lingkup dari pemerintahan desa itu sendiri. Kita akan mempelajari bagaimana organisasi dan manajemen di pemerintahan desa, termasuk juga suprastruktur ya, bagaimana relasi kuasa pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, dan lalu turun ke bawah pemerintahan kabupaten kota dan hingga ke pemerintahan desa. Nah, kita akan belajar soal ruang lingkup itu. Kemudian yang kedua adalah kita akan berbicara soal organisasi dan fungsi manajemen dari pemerintahan desa. Nah, pada tujuan yang kedua ini kita juga akan mempelajari soal bagaimana kepemimpinan ya. Bagaimana kepemimpinan di tingkat desa itu mempengaruhi bagaimana proses pelaksanaan pelayanan publik di desa, bagaimana kemudian desa bisa lebih maju dengan faktor kepemimpinan yang ada. Kemudian juga yang ketiga, hal pokok yang akan kita pelajari dari mata kuliah ini adalah terkait dengan analisis gejala dan peristiwa administrasi pemerintahan desa. Nah, jadi 3 hal pokok ini yang akan menjadi tujuan dari dilaksanakannya mata kuliah Sistem Pemerintahan Desa. Nah, mata kuliah ini terdiri dari 9 modul yang memang mata kuliah ini berjumlah 3 SKS, jadi nanti ada 9 modul yang akan Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa pelajari. Modul pertama itu nanti kita akan membahas atau belajar soal bagaimana tinjauan ulang administrasi pemerintahan desa. Kemudian nanti ada pertemuan soal mempelajari bagaimana organisasi dan manajemen pemerintahan desa, itu kita pelajari di modul yang kedua. Kemudian nanti di modul ketiga kita akan membahas soal bagaimana perencanaan pembangunan desa, karena kesejahteraan desa ini juga bermula dari bagaimana proses perencanaan pembangunan di tingkat desa itu sendiri. Kemudian modul keempat kita akan membahas poin penting soal keuangan. Jadi bagaimana desa kemudian mengelola sumber keuangan yang ada. Kemudian yang kelima, modul yang kelima kita berbicara terkait dengan sumber daya manusia di desa. Kita sering dengar bagaimana kemudian desa menghadapi banyak keterbatasan terkait dengan sumber daya. Nah, di modul kelima ini kita akan mempelajari ya, bagaimana kemudian pentingnya sumber daya manusia bagi pelaksanaan pemerintahan desa. Kemudian modul yang keenam kita akan bicara soal kekayaan desa, bagaimana desa kemudian mengelola potensi desanya sehingga ini menghasilkan pendapatan asli desa. Modul yang ketujuh kita akan bicara soal pengawasan yang terjadi di pemerintahan desa. Modul ke-8 kita akan bicara soal pelayanan publik yang terjadi di desa, dan modul terakhir, modul ke-9, kita akan bicara soal kepemimpinan. Jadi proses belajar kita dengan 9 modul ini saya harapkan bisa mengkerangkai atau bisa memberikan pemahaman yang baik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan dari mata kuliah ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa silahkan mengikuti proses pembelajaran di mata kuliah ini dengan baik. Nanti di setiap sesi akan selalu ada sesi diskusi yang saya harapkan Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa bisa mengikuti proses diskusi ini dengan baik, sehingga apa yang kita pelajari di setiap sesinya itu bisa memberikan kebermanfaatan bagi seluruh mahasiswa. Kemudian juga saya ingatkan bahwa dalam proses perkuliahan ini ada 3 kali penugasan, yakni pada sesi yang ketiga, kelima, dan ketujuh. Mohon Bapak Ibu rekan-rekan dan mahasiswa sekalian mengikuti proses ini dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, meskipun hari ini ada banyak sekali ya bantuan AI, bisa digunakan secara lebih bijaksana tanpa ada plagiasi, sehingga Bapak Ibu bisa lulus di mata kuliah ini dengan baik. Mungkin itu, semoga
Tetap semangat ikuti perkuliahan kita hingga akhir. Kita berdoa semoga perkuliahan ini berjalan dengan lancar sehingga kita bisa memahami apa materi dari perkuliahan di semester ini. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.